Banyak cara untuk memperoleh pusaka menari sendiri dari alam gaib. Minta bantuan jin, dan ada yang mendapat dengan cuma-cuma melalui mimpi. Ki Wasir mendapatkan pusaka berbentuk pedang kuno saat sehabis tawasulan. Ada 15 koleksi pusaka yang dimiliki Ki Wasir saat ini. Dia menyimpannya di sebuah tempat khusus dan setiap malam Jumat dirawat dan dimandikan, dibersihkan, sama halnya dengan Ki Reja. Ki Wasir yang memiliki nama lengkap Basir Al-Bukhari 50 tahun awalnya tidak mendalami ilmu tarik pusaka. Pengalaman itu cukup menarik buat Ki Wasir, sebab selama ini dia lebih tertarik ke pusaka jenis keris. Dimanapun dia bakal tarik pusaka itu jika keris. Ki Wasir lebih pusaka di makam-makam keramat. Pusaka milik Ki Wasir tidak disimpan di rumah. Mari dengarkan perjalanan komentar penemuan pusaka ini dan langsung dari Ki atau juga Ki Basir Al-Bukhari. Inilah Ki Wasir. Jadi Ki Wasir menemukan ini pusaka golok tua di sumur tiris kehuripan Ki Buyut Talunamba Kesambirata. Tiap malam Selasa Ki Wasir tawasulan di sumur tiris kehuripan. Ya ini dapatnya penemuan benda tua, ya ini nggak ngerti maksudnya apa. Jadi sering tawasulan di situ, ini dapatnya ini penemuannya golok tua. Banyak itiknya ada 30 itik. Bolong-bolong ininya ada 5, bolong-bolong ini itu ada 5. Ini gagangnya seperti papatuk kayak bendanya Bung Karno waktu dulu kalau lihat di foto-foto. Ya ini penemuannya. Setiap Selasa Ki Wasir tawasulan di sumur tiris kehuripan Ki Buyut Talunamba Kesambirata yang beralamat di Dusun Margatani Jasembaru. Ya ini penemuannya golok ini. Cuman Ki Wasir belum tahu kegunaannya apa. Ini baru penemuan maksudnya. Pengalaman itu cukup menarik buat Ki Wasir, sebab selama ini dia lebih tertarik ke pusaka jenis keris. Dimanapun dia bakal tertarik pusaka itu jika keris. Ki Wasir lebih sering menarik pusaka di makam-makam keramat. Pusaka milik Ki Wasir tidak disimpan di rumah. Ada tempat khusus untuk menyimpan benda-benda tersebut. Dia pun telaten merawat barang bertuahnya itu dengan dibersihkan menggunakan jeruk nipis, minyak, atau dimandikan dengan air kelapa hijau. Bahkan keris dari hasil mimpi itu dia mandikan setiap malam Jumat
dengan menggunakan air kelapa hijau. Pusaka Ki Wasir pun berpenghuni, namun mereka tidak mengganggu. Soal penggunaan pusaka, Ki Wasir mengatakan untuk memberikan sugesti untuk pengobatan dan penyembuhan ketika ada teman atau keluarga mempunyai masalah. Dia menggunakan pusaka itu sebagai sugestinya. Dia menegaskan tak ingin pusaka itu jadi bahan kemusyrikan atau tempat meminta sesuatu, karena menurutnya setiap usaha atau keinginan 70% harus menggunakan logika, sementara 30% itu baru mistik. Lebih dari itu, gada biji itu bisa dilihat keunikan, dan dari segi mistisnya yang sering dikaitkan dengan kekuatan mistis itu sudah terlanjur diyakini oleh sebagai besar masyarakat yang mempercayainya. Sebut saja biji gada yang bernama taka. Misalnya, menurut kepercayaan, gada jenis ini punya kekuatan mistik yang bisa menyebabkan kekebalan, dan kabarnya bisa melancarkan rezeki. Biji gada disebut-sebut berasal dari sumur keramat ini. Biasanya jika dites dengan cara diceburkan dalam air bening, semua air itu akan menjadi merah. Tidak mengherankan jika akan menjadi merah. Sampai sekarang biji jenis ini selalu diburu dan digandungi para kolektor biji gada. Inilah biji gada itu. Ada dua biji yang disebut berasal dari sumur keramat ini biasanya. Dan uniknya lagi, biji ini tak jarang dikaitkan dengan cerita tentang lelaku, di mana dalam usaha mencarinya harus bertapa dulu di gunung ataupun di hutan. Padahal menurut buku panduan biji gada, batu Sulaiman Wulung itu asalnya dari Eropa. Lantas bagaimana sejarahnya? Hingga sekarang pasaran biji gada belum didapat patokan yang pasti jika biji itu masih digandungi harganya semakin tinggi. Sebaliknya, jika tidak ada yang membutuhkan, meski biji itu dari jenis yang baik, harganya tetap murah. Secara umum biji gada bisa dipilah menjadi 5 kelompok, yaitu jenis coklat,
Kenyataannya, selain inten, jenis batu yang lain juga punya sebutan bermacam-macam. Misalnya, untuk jenis korudum yang ada yang menyebutnya dengan batu safir atau ruby. Di daerah kami ini misalnya, memang banyak didapat